Istilahnya itu connecting the dot. Broadway Energy itu sebagai kredibilitas saya, karena saya sudah 13 tahun di company itu. Nusantara Box saat ini sudah 6 tahun juga. Desember ini bakalan 6 tahun. Nah, Golden Teract itu kami bikin strong team. Tujuan saya itu mau melakukan bisnis yang baik dan benar. Jadi tujuan saya itu mau betul-betul mau bridging ini. Dan saya akan sangat-sangat bahagia, happy kalau melihat tiba-tiba ada UMKM di Indonesia yang tidak bisa ekspor dan tidak bisa bahasa Inggris dan tidak ada customer, tiba-tiba dia bisa ekspor dan mendapatkan customer. Itu kepuasan. Negative K, nothing further, just city cabbie on the corner. Beliau adalah salah satu perantau yang sukses dan sudah menjadi role model saya setelah bertemu beberapa tahun lalu. Beliau adalah CEO Nusantara Box, Broadway Energy, dan the new one is GoTeract. Yeah. Wah, GoTeract ini yang menarik nih. Kita mau bicara nanti mengenai GoTeract ini perdalam. Pak Tastan Jati Kusuma, terima kasih Pak atas kedatangannya. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih. Lu sibuk nih Pak Tastan. 3 great company. Oh, ya? Kalau Masih Nusantara aktif. Box, Pak David, Pak Alex yang mereka kerja keras. Mereka tahu saya sudah terlalu busy, cuman untuk meeting sama apa pasti saya nih meeting. Cuman Broadway, karena saya kan Broadway itu saya yang mulai 13 tahun yang lalu Broadway Energy. Terus barusan ini tiba-tiba melakukan Golden Teract. Kalau Nusantara Box kan orang sudah tahu itu pengiriman barang dari Amerika ke Indonesia. Betul. Terus yang dari Indonesia ke Amerika ini belum jalan Pak. Karena kalau kirim kecil-kecil mereka pakai FedEx atau apa sama. Tapi kalau yang makanya saat ini yang bisa kita lakukan adalah Golden Teract membantu UMKM di Indonesia untuk ekspor barangnya ke sini. Iya. Itu lebih lebih worth it karena Iya. kan ratusan kilo gitu kopi ya gitu. Tapi kadang kalau kirim baju atau apa Amerika kirim sendiri aja barang-barang personal. Iya, pakai DHL. Jadi ada hubungannya dengan Nusantara Box yang ini. Betul. GoTeract ini lahir lah. Tapi sebelum kita ke GoTeract, saya kupas sedikit lagi mengenai Broadway Energy ini Pak. Kalau Broadway Energy itu pertama mulainya dari commercial. Jadi saya tuh sebetulnya dari commercial business saya tuh melakukan audit ke mereka, audit billingnya. Saya lihat berapa delivery cost, supply cost, saya lihat berapa rate-nya, demand cost. Dari situ saya bisa kasih option untuk save money. Jadi kadang dari rate-nya, kadang saya dari program demand response, kadang dari program LED light, ya kan. Terus terakhir solar saat ini sangat booming gitu. Jadi saya audit seperti salah satu customer saya Tanggra Masalah di Queens Boulevard itu ya, dapat refund 12.000. Terus supermarket yang Chinese supermarket DNC supermarket di Queens Boulevard depannya TD Bank. Right. Kami dapatkan refund 42.000. Wow. Jadi kita audit. Jadi kita lihat kesalahan karena utility itu banyak bikin salah. Biarpun pakai komputer tapi tetap human yang typing. Iya. Oh, oke. Jadi kita yang ngecekin semua gitu. Terus Kita bisa lihat juga berapa dia bayar, berapa kita bisa save kan sama itu semua. Itulah Broadway Energy. Kita mulai. Kita ada sudah ratusan customer. Kita saat ini customer kita ada 57 mall, Boscov Mall di New Jersey, Connecticut, Pennsylvania sama Maryland, Trenton School District. Terus kita ada ya ini supermarket, banyak sekali semua Indonesian business, Oceanic Boil, Asian Taste, Sky Cafe semua juga kita take care. berapa state lagi beroperasi ini? Saat ini Broadway. fokusnya sih tetap di New York, tapi kita ada customer di New Jersey, Pennsylvania, Maryland, ada di Delaware, ada di lumayan. Tapi saat ini solar kita juga booming saat ini. Booming sekali solar. Dan solar itu sama anunya. Kita saat ini fokusnya di New York,
Tapi kita mau akan masuk ke New Jersey, kita akan mau masuk ke state-state yang lain. Mungkin mulai minggu depan kita ngembangkan, karena solar itu kan banyak. Ada solar roof, ada solar yang roofnya pun ada tile, ada solar yang ditaruh di di pinggir rumah. Itu yang kita mau adding produk saat ini. Yang solar kan dulu pernah berencana bikin solar roof itu langsung replace roof itu. Ya, kita bakalan It's going to. launching mungkin semoga minggu depan. Jadi Siap. kita roofnya kita ganti dengan langsung Ya. roof. Jadi dia nggak lagi seating di atas Pak, dia pengganti roof. Ya. Jadi the whole roof, Pak. The whole Jadi roof. bukan di Ya. tengah aja cuma dia taruh solar, bukan ya? Ya, Bukan. Kita mau launching itu mungkin minggu depan. Minggu depan. India dan Kita ada office di India untuk Broadway Energy. Kita ada office di Filipina. Sama kita ada call center di Kolombia saat ini. saya rasa ini pernah kita bahas sebelumnya, tapi perlu kita ulang lagi sedikit. Banyak orang berpikir bahwa itu mungkin masih masih belum yakin ya dengan solar ini. Padahal kan ada government fund di sini ya. Ya. Ada kan? New York State kasih 5.000. New Jersey ada solar REC namanya, Renewable Energy Credit. Jadi tiap tahun mereka dapat kredit kalau sampai 10 tahun kalau di New Jersey. Jadi yang paling generous itu New Jersey. New York State kasih 5.000 tax credit. Tapi juga government kasih 30% dari installation sebagai tax credit. Maksudnya tax credit itu seperti ini. Jadi misalnya installation 50.000 gitu ya. 30% dari 50.000 itu kan 15.000 ya. Nah, nanti tahun depan sesudah 18 bulan kemudian, bukan langsung sesudah file tax. Nah, itu misalnya kita yang kerja 1099, tahu yang kerja 1099, seperti yang kerja di restoran, yang kerja Uber itu kan 1099 yes. Nah, Self-employed ya. itu pasti akan bayar pajak. Pasti akan bayar pajak. Jadi kalau mereka misalnya income 80 atau 100.000, terus mereka kena $7.000 ya ekstra, mereka harus bayar dari paket. Kalau mereka install solar ya berarti yang tadi tax credit 15.000 itu yang dimasukkan. Jadi tinggal 8.000. Terus tahun depannya lagi tinggal tuh. Jadi sebagai tax credit. Butuh financial atau bagaimana? Hanya good credit aja. Good credit berarti dia can start with zero, right? Nah, pokoknya kredit skornya di atas 650, 650 dan zero. qualify. Oke. Dan berapa tahun kemudian itu milik dia kan? Sekitar 20 atau 25 tahun. 25 tahun. Jadi ada dua program. Satu lease, satu loan. Oke. Ya. Kalau lease seperti lease mobil. Nah, saat ini kebanyakan semua homeowner maunya lease, Pak Leo. Karena loan saat ini dari federal interest rate-nya sangat tinggi. Oke. Ya, ya. Saya setahun setengah yang lalu masih bisa nawarin 2,99%. Terus naik ke 3,99%. Sekarang udah 6,99. Jadi kita bisa tawarin ke semua, kita bilang iya kalau interest rate-nya terlalu tinggi ya udah pakai lease aja, gampang lease. Ya, ya. Lease itu langsung tinggal sign, terus nanti kalau suatu waktu ada yang mau misalnya rumah ini terus ada yang mau beli gitu ya, itu tinggal transfer aja. Hanya tinggal itu cost-nya 350. Iya. Tapi kalau loan dia dapat kena lien di rumahnya. Gitu. Jadi kita langsung saja menuju ke Goterak. Ini menarik nih. Goterak ini earth commodity ya, begitu Pak ya? Iya. Coba dijelaskan dulu Pak Tasan aja menjelaskan. Jadi grade-nya golden terak itu namanya golden kan emas. Terak itu tera itu dari kata Latin di earth, C itu commodity. Oke. Jadi makanya golden terak. Terus websitenya goterak.com. Goterak. Dari mana inspirasinya ini? Asal mulanya waktu itu dari ada customer teman saya, dia yang mendapatkan warehouse saya di Long Island, ya namanya James. Terus tiba-tiba ada pembeli emas, mau cari pembeli emas di Indonesia. Ya, ya. Nah dari itu
dia kenalin pembeli ini dari Utah, terus saya pulang itu sekitar 2 tahun atau sesudah COVID lah. Saya masih ingat waktu itu di karantina 3 hari di hotel itu. Oh, ya masih karantina. Nah, masih itu. Cuman dari pulang itu terus ketemu setahun setengah yang lalu lah. Terus saya ketemu pembeli pembeli emas, pembeli batu bara, macam-macam. Terus saya lihat opportunity. Oh seperti ini. Saya belajar itu. Saya belajar, saya lihat. Terus saya bikin tim. Nah, saya terus ada tim kakak saya si Franz. Terus ada tim itu partner saya si Franz, Pak Iis. Kami bikin strong team. Tujuan saya itu mau melakukan bisnis yang baik dan benar. Gitu. Dari Indonesia itu tujuan saya. Embrionya di situ. Pulang. Terus saya juga senang ngelihat, wah opportunity Indonesia itu kaya. Betul. Indonesia itu kaya, opportunity-nya itu banyak. Gitu. Cuman terkadang lain dengan India ya, lain dengan Filipina ya. Orang Indonesia ya sekarang ini yang anak-anak muda udah mulai maju bisa bahasa Inggris kan. Tapi kan yang banyak orang tua yang di Indonesia masih belum bisa bahasa Inggris. Makanya pemilik-pemilik pertanian UMKM ini challenge-nya adalah mencari pembeli. Gitu. Jadi saya create tim di Filipina, saya create tim di India, Kolombia, dan juga baru ini di Afrika juga untuk Coterak ini. Jadi ada tim di Indonesia, Kolombia, Filipina, Afrika, sama India. Jadi kita betul-betul mau go global, kita perkenalkan produk Indonesia. Tapi challenge memang, it's not easy. Right. Nggak mau semua bisnis not easy. Ekspor import, license macam-macam. Nggak gampang, nggak segampang yang very complicated, sangat complicated. Tapi kita sudah mulai ngerti saat ini, step by step. Tahun lalu mulai Pak ya, setahun lalu lah begini. Ya, Ini, betul. begini. Siapa yang menangani kalau di negara kita ini yang seperti ini? Nah itu saya masih belum jelas. Berarti Patasan yang mulai dulu. Ini makanya. Saya banyak belajar, saya suka pergi ke event. Tadi saya baru kembali dari Dubai event, di MCC, Made in Dubai, trade event. Saya baru selesai, makanya saya dari Manhattan, terus pulang ganti, terus langsung ke sini. Nah itu to the point. Itu saya belajar itu. Itu Dubai betul-betul to the point. Kasih jelas breakdownnya semua. License segini, mau bikin bisnis di Dubai, office segini. Detailnya bagus. Detail saya semua. Tapi itu yang melakukan siapa? Government. Dubai. Breakdown total. Itu yang kita missing dari Indonesia. Itu yang kita missing. Office segini, misalnya square footnya berapa, ini visa, mereka di breakdown. Saya melihat tadi, wow, dari Dubai. Ini yang Indonesia missing. Ya. Government-nya tuh aktif. Sudah terhitung Dan lah. kalkulasi kan, posnya begini, Ya. ininya di sini. Jadi nggak ada bingung lagi. Betul, dia sempat bilang tadi sama saya 23.000 atau 27.000 company move dari seluruh dunia ke Dubai. Ya. Taruh bisnis sana. Itu yang Indonesia missing karena di Dubai dia jelas. Ya. Dia kasih breakdown, visa 3 tahun segini cost, office segini cost, ini segini semua perizinan semua. Dia jelas sekali. Saya akan bikin detail. Ya. Betul. Saya akan bikin detail sekarang. Office di Jakarta segini, nanti segini, office visa segini, costnya, semua saya akan bikin detail nanti. License sama itunya saya akan bikin detail semua. Jadi orang comfortable. Iya betul. Waktu saya event itu, saya sediakan transportation, saya sediakan tempat tinggal. Semua vendor-vendor itu, saya ada semua testimoninya. Ya. Makanya tidak heran ketika akan dilakukan nanti nih di Filipina ya, next year ya begitu, sudah banyak mendaftar kan, udah triple, udah 4 kali lipat daripada yang attending kemarin. Betul. Itu berarti ada kepercayaan Patasan. Ya. You bukan cuma berbisnis, tapi betul-betul you help them. Itu dia merasa itu. Tidak hanya datang attending itu yang saya mau. Saya betul-betul mereka, jadi kita take care dari awal sampai akhir. Yes. Ya. Saya sudah bilang sama tim Filipina, tempat, bus, karena ini bakalan 40 vendor minim.
Saya udah tahu. Itu saya perlu bus, saya perlu hotel, saya perlu ini, saya perlu transportation. Siapa yang jemput? Detail saya. Makan semua harus detail. Ajak jalan juga lah, jangan lagi. Ya, kita dekat dengar, ya 3 jam. kita kemarin yang dari Indonesia aja kita dengar kan, Iya. wah, mereka puas, satisfied sama event itu bagus. Memang ya itu tadi. Untuk mendapatkan perizinan ini, perizinan itu nggak segampang itu di Indonesia juga. Ya, terutama yang kita perlu tahu tuh kan angkanya, Pak. Betul. Ya. Angka ini yang penting buat investor tuh angka. Ya. Dan yang paling penting on the top of everything itu keamanan. Ya. Betul. Itu dia. Berjalan. Itu. Betul. Kalau memang itu bisa kita bukan dalam artian atasi, maksudnya kita kasih way out-nya, apa tahapan-tahapannya, saya rasa makin banyak investor yang berminat. Oh iya, exactly. Dan harus didukung juga sama government, saya rasa. Betul. Itu bagus sekali. Udah at least Pak Tasan dengan company Golden Terak ini sudah starting. Saya Itu yang ya, penting. jadi memang tujuan saya itu membantu. Bagus itu, Pak. Saya mau bantu nggak hanya di Amerika. Kita mau masuk ke marketnya Hong Kong, Dubai, Qatar, UAE, Eropa, macam-macam gitu, Pak. Tapi semua harus dengan jelas gitu. Gimana? Kenapa? Makanya kenapa ada Broadway Energy, ada Nusantara Box, ada Golden Terak. Nah, karena kita mau create sistem logistiknya. Ya. Gitu. Agak Nusantara Box itu sebagai sistem logistiknya. Ya. Dari Indonesia ke warehousingnya di sana, terus dari Indonesia ke seluruh dunia. Yes. Pakai Nusantara Box. Gitu. Nah, membantu UMKM untuk ekspor. Karena yang missing dari semua sebetulnya adalah banyak sekali kalau dilihat ya, bisnis Indonesia datang untuk melakukan trade show, ya, datang mereka ikut di Jacob Javits, ikut trade show, tapi yang mereka missing adalah logistiknya. Kalau mereka dapat order dari Costco, dari BJ itu enak, Pak Ari, karena mereka kan sudah punya warehouse. Right. Iya. Ya kan, Walmart sama itu. Jadi mereka harus bisa memasukkan ke situ, atau perusahaan yang besar lah, yang mempunyai warehouse sendiri gitu. Tapi kalau tidak mendapatkan warehouse, tidak mendapat company yang tertarik, saya mau beli 1 palet, 2 palet, ya kan, mau nyoba kopi Anda, mau nyoba kunyit, mau nyoba ginger, mau nyoba macam-macam. Kalau tidak waktu dikirim, trackingnya kalau langsung bisa ke tempatnya ya bagus, tapi kalau nggak bisa, itu yang Indonesia missing, logistik. Nah, Indonesia masih missing juga logistiknya, kita itu sangat expensive. Ini yang saya masih telusurin. Gimana caranya ini? Untuk kerjasama dengan siapa? Kita lagi mau interview berapa gitu, untuk pulang, untuk kita bikin sistem gitu. Dalam hal ini shipping company begitu. Betul. Nah, juga kemarin waktu event belajar FDA, pengurusan FDA, Nah, ini kita lagi mau bikin sistem ini semua. Karena saya itu marketing company, Broadway Energy adalah marketing company. No. That's right. Kita ada office di Filipina, kita ada office di India. Jadi kita bisa melakukan email campaign besar-besaran buat mereka. Nah, cuman semua harus ada step dari awal sampai akhir, betul nggak? Dari tempatnya mereka, misalnya dari Kalimantan ke Jakarta dulu. Habis itu logistik, mau naik pesawat, mau naik kapal, ya kan, kirim ke warehouse kita. Kita kan mau nyoba dulu Amerika ini. Sudah selesai, kita mau pakai sistem ini, kita buka negara lain. Makanya tadi saya meeting di itu untuk ikut Dubai itu. Nah, dari situ kita mau bantu semua ini. Bagus. Karena yang bisa di Indonesia saat ini pengusaha besar aja. Ya, tapi kita kan mau memberikan support ke semua. Ya, kesempatan kepada yang lain. Supaya Betul. saja. Kan karena dibilang apa? Kan ada medium business, ya kan, mau itu juga. Indonesia ini unik, ya kan, produknya bagus-bagus. Ya, betul. Nah, yang saya mau itu kadang itu kalau pemerintahnya mendukung juga 100%, itu lebih bagus lagi.
Ya seharusnya sih. seperti Thailand. Ya. Kenapa Thailand? Makes sense. Betul. Ya. Kerajaan Thailand itu. Penhebat Thai. Exactly. And that's Saya why, akui itu. Betul. Dapat loan dari kerajaan Thailand. Itu dia yang perlu digaungkan dari dulu sebenarnya ini Pak Tasan. Saya sama Bang Leo selalu berbicara tentang ini di belakang layar. Time to wake up. Kan sebenarnya tinggal sampel, kan tinggal di follow ini sampel yang sudah jalan Betul. gitu loh. Ya. Asal Indonesia bisa bikin sistem makan seperti makanan Thailand, di mana itu semua sama. Pad Thai di New York dan New Jersey itu sama. Pad Thai betul. itu semua bumbunya sama. Iya. Cuma tergantung chefnya mau ngasih banyak atau ngasih kurang ya kan. Cuma ada juga di menunya mereka yang memang ada special yang mereka punya. Cuman kebanyakan Pad Thai, Pad Siu, ini itu semua sama. Ya, ya. Itu pemerintah Thailand tuh bagus sekali. Dia asal kamu Ya. pakai produk ini aja, kamu kasih loan. Kamu kasih business plan, kita kasih loan. Makanya Thai restoran di seluruh dunia. Research and development kita yang tidak ada. Nggak ada. Itu sehingga orang main sendiri-sendiri. Betul. Vietnam. Ya. Wah, Vietnam didukung juga pemerintahannya. Ya. Vietnam. Semua dari logistik, dari mesin untuk pertanian itu didukung Vietnam itu. Pak Tasan sudah pernah sampaikan ini kepada government kita mungkin somebody? Belum. Oh nanti kita lakukan ini. Salah satu cara untuk mau nggak Indonesia dikenal dunia. Ya itu. Ini dia caranya satu-satunya, ya kan? Salah satunya. Iya salah. Indonesia udah dikenal dunia. Ya, tapi untuk Tapi kita kita waktu itu ngebid, harga kita itu tidak bisa masuk loh. Jagung misalnya. Misalnya 1 ton $200. Vietnam itu hanya 160. Waktu itu kita ada RFP ya, order 1 juta ton jagung di Filipina. Filipina perlu jagung banyak, ya kan? Itu kita kalah. Dan kalahnya kita itu bukan $5 gitu ya per ton, $10, bisa 40 Makanya orang ada di dari situ. Indonesia. Karena logistiknya pun mereka dibantu oleh pemerintah. itu dia. Kalau Indonesia UMKM, kasiannya logistiknya tidak dibantu. Mereka harus pikirkan gimana cara logistiknya sendiri. Ya. Mereka harus cari itu mau pakai Tiki, JNT, JNE, mereka harus itu, dan itu ada cost-nya. Mesin bisa dikasih loan dari pemerintah itu. Makanya Vietnam, Thailand berkembang. Indonesia berkembang, ekonominya maju. Batu bara, nikel. ya. Pak Jokowi pinter dia tahan. Tidak boleh langsung diekspor raw. Iya ya. Kenapa nggak boleh diekspor raw material? Karena harganya murah. Betul. Harus jadi Supaya harganya mahal dan dia bisa ngambil itu teknisinya, ahlinya. Itu tenaga sangat kerja ya. Nah, beberapa hal sangat-sangat bagus di Indonesia saat ini. Cuman ya yang kita harus itu masih perlu kalau saya lihat oh begini, oh begitu. Logistik gimana ya? Oh ini gimana ya gitu. Memang harus ada pionir, Pak. Harus ada yang mulai, Pak. Wah, Ya. Ada yang mulai. saya siapa Pak, orang kecil. No seriously, itu yang harus acungkan jempol luar biasa itu Pak Tasan. Terus bisa mungkin dikasih sedikit bagaimana produk dan servisnya GoTerak ini. Bagaimana caranya? Anggaplah UMKM ini mau ada sesuatu yang dia mau promosikan atau mau dijual di sini. Saat ini fokus saya adalah FDA, licensing. Kita yang istilahnya yang bridging gitu ya. Warehousing, sampai di sini warehousing. Tapi kita kita bantu brand awareness, bisa kita bantu, tapi kita tidak bisa membantu menjualkan. Iya. Itu kalau enggak, kecuali mereka Pak Tasan, saya perlu 1 sales people. Banyak diaspora yang cari kerjaan, yang bisa bahasa Inggris, yang mau jadi sales itu. Nah, kita bisa melakukan itu. Jadi kita juga bisa membantu mereka di Indonesia, tapi kita juga bisa membantu di sini. Yang diperlukan adalah step dari awal sampai akhir. Kosnya FDA. Ini event ini buka mata saya juga. Jadi saya belajar, saya juga akan jadi saya belajar, saya juga akan tahu cost dari awal sampai akhir gitu. Jadi itu yang penting. Nah, yang saya telusuri nanti adalah
Dari sana mereka kirim ke Jakarta, ya kan? Terus dari Jakarta atau FDA dulu, terus logistik, ya kan? Logistik dari Jakarta ke Amerika, costnya berapa gitu. Jadi mereka bisa perhitungan, gitu. Mereka bisa tahu. Jadi detail breakdown itu. Yang missing dari Indonesia itu adalah detail breakdown. And I completely agree. Kita selalu bicara mengenai ini. Bilang gini Pak kalau di Klop, sini. jadi pas gitu. We know kita tahu penyakitnya, obatnya ini tidak mau dibikin gitu loh. Iya. Padahal sebenarnya obat itu kan ada yang generik Bang. Ya. Tidak perlu original, you copy aja itu. Same ingredient, jalan, efeknya sama. Dan ya, I'm glad you study Pak Tasan. Bagus sekali. Wah, semakin pertama hanya ingin trading emas saja, batu bara. Sekarang masuk ke batu bara, coconut briquette, kopi, macam-macam. Semakin duduk sama ini ada pemerintahan, BNI Ekspora sama itu, semakin terbuka. Jadi yang terpenting adalah sesuatu sistem dari awal sampai akhir. Dan ini yang kita missing, ya investment event itu. Yang kita missing adalah detail breakdown. Ya. Itu semua. Mulai mau dari Indonesia ke seluruh dunia atau dari investor yang main invest dari Amerika, dari Dubai, dari Eropa, pengen invest ke Indonesia, adalah missing detail breakdown. Agree. Itu aja sistemnya. Ya. Ya. Iya. Ya ini lagi nanti kita akan bikin ini. Wah, not easy. Ya, jadi satu badan, satu company, satu apalah grup yang memang terus mendengungkan ini. Ajak dialog terus pemerintah, maunya apa ini, gue mau ini segini begini. Ayo. Ya kan? Dan itu harus aktif. Kalau menurut saya. Susahnya juga karena pergantian. Ya, itu dia. Takutnya kita bicara sama A, Ganti gerbong. ganti gerbong kan? setahun lagi. Tidak berkesinambungan. Ya putus-putus. Harus dealing lagi dengan yang baru gitu loh. Iya. Makanya ada Golden Terak ini saya rasa maksudnya itu bagus sekali ya Pak ya. Ada unsur idealismenya kan, Ya. membantu UMKM. Ya. Mudah-mudahan lancar Pak. Ya. Ini bagus sekali ini ide-ide begini memang itu yang kita perlukan ya, terutama untuk pengusaha-pengusaha ya kita katakanlah pengusaha-pengusaha perantau dari Indonesia ini yang di sini. Betul. Dan mereka tuh perlu wadah Pak. Mudah-mudahan dengan adanya Golden Terak ini mereka akan terbuka kan. Mereka perlu ini lari ke Golden Terak. Betul. Nah itu yang perlu. Ya. Ini istilahnya itu connecting the dot. Broadway Energy itu sebagai kredibilitas saya. Karena saya sudah 13 tahun di company itu. Dan mereka bisa ngelihat kalau saya itu BBB A+ rating. Jadi mereka itu bisa ngelihat saya di LinkedIn, di website, di mana-mana. Jadi mereka bisa percaya kredibilitasnya. Nah, Nusantara Box saat ini sudah 6 tahun juga. Desember ini bakalan 6 tahun. Itu mereka juga bisa lihat kredibilitasnya. Ya kan? Itu saya terima kasih sekali sama partner saya, David, Jeremy, Alex ya. Garasi rumah kita mulai itu truknya lewat waktu ngedrop box kosong dilempar dari truk. Wah, cepet-cepetan langsung masukin ke garasi rumah. Kita mulai dari garasi rumah itu. Nah, sekarang kita East Coast sudah kita pegang apa segala semua, mulai dari New York, New Jersey, New Hampshire gitu, puji Tuhan. Karena kalau ada masalah itu kita harus take care. Barang hilang, kalau betul-betul barangnya hilang ya, gitu ya, pasti kita gantiin. Jadi orang itu percaya, merasa nyaman gitu. Nah, Golden Terak itu, nah sekarang sudah dipegang sama David, sama Alex, ya kan, sama Jeremy untuk Nusantara Box. Saya bisa fokus di sini, gitu. Itu pun David bantu saya, Alex bantu saya. Tetap kita family. Mereka bantu saya di sini, David sama Alex di Amerika ini, untuk melakukan Golden Terak ini, karena saya butuh bantuan mereka. Terima kasih sekali sama tim Indonesia, tim Konjen, wah Pak Win itu, Pak Win, Pak Bayu, ya kan, Pak Kiki, Bu Amanda itu amazing gitu. Yes. Itu betul-betul membantu. Gitu. Membantu Pak Win itu. Itu banyak sekali yang Pak Win, ini event dilihatin. Ini salah ini harus begini, ini harus begini, ini. Pak Win pengalaman. Itu mentor saya. Yeah. Pak Win bilang jangan harus begini, harus begini, harus begini. Wah, orang ekonomi kan dia. Wah, saya belajar dari dia. Ini kalau yang platinum, gold,
kamu harus seperti ini. Wah, saya lihat, wah, saya belajar banyak itu dari mereka itu. Tanpa mereka itu, wah, itu kami kacau. Gitu. Pak Kiki sangat baik, Pak Kiki, Bu Amanda, Pak Win, Pak Win saya kenal berapa tahun, 8 tahun. Dari Jakarta pun saya suka kunjungin dia. Setiap kali saya pulang, kayak ajak makan, Pak Win, ayo, Pak Miko, itu teman, jadi kita jadi teman. Nah, mereka bantu. Gitu. Jadi hubungan ini, jadi saya betul-betul membantu orang Indonesia, nggak hanya di Indonesia juga. Kalau saya juga ingin membantu yang di sini. Ya. Siapa tahu kalau ada, Pak, saya perlu sales people, silakan Pak Le kalau tertarik, ya, Pak Ari kalau tertarik, iya kan, Ya. jualan kopi, Iya. iya kan, mereka gitu. Tambahan banyak, Oh ya. tiba-tiba Dubai tadi kasih ide, oh seperti ini, oh seperti ini, oh seperti ini, sampai sistem ini berjalan. Iya. Kalau sudah sistem ini berjalan, udah enak seperti Nusantara Box, udah. Apa kira-kira yang bagus prospek di Dubai, Pak? Saya ini lagi berusaha masukkan emas ke Dubai, Mas ya? halal food Oh, betul. Iya, kalau itu make sense kayaknya. ke UAE. Itu yang saya mau. Makanya saya ini tadi dia bilang nanti saya undang ke Dubai. Ada apa event apa gitu emas. Saya bilang oke. Sekalian saya nanti saya ada beberapa teman saya mau ketemu di Dubai. Mau tanya-tanya, mau buka bisnis sana. I think good market itu. Iya. Dan Dubai sangat-sangat saya dengarnya itu the most safe Dubai itu. Ya. Safe Iya. di seluruh dunia. Ini handphone Ya. ditinggal. Tidak ada. Nggak ada yang ngambil. Tidak. Kalau diambil, tangannya dipotong. Ya. Jadi jangan wes ditinggal aja. Ya, seperti mereka tuh mereka sadar, mereka harapan terakhirnya dari investor. Ya. Jadi gimana how to attract, gimana mengejaga itu ya, ngejemput bola, Ya. ya kan? Menjadi entrepreneur itu apa? What is it? Kira-kira dari Pak Tasan sendiri. Saya sih semua bisnis ya jungkir balik kalau saya bilang ya. Semua orang pasti punya. Kalau saya belajar itu, tapi saya sudah beberapa bisnis. Saya lihat itu semua orang begitu buka bisnis, yang pertama, wah bisnis saya pasti jalan. Oh bisnis saya pasti, oh makanan saya pasti enak, pasti banyak yang beli. Belum tentu. Semua itu 50-50. Kita harus punya faith gitu ya. Komitmen terus. Ya kalau tidak berhasil sampai mentok ya udah. Tapi kalau selama kita melihat, jadi ada pepatah, terkadang satu langkah terakhir ini kita mendapatkan goal. Tapi banyak orang yang sebelum langkah terakhir ini mereka udah berhenti. Gitu. Jadi saya tetap coba. Karena saya lihat buat energi jalan Nusantara Box itu 2 tahun dimaki-maki orang. Iya kan, saya Pak David, waduh kok dimaki-maki waktu pernah barang box nyantol 8 bulan. Dimaki-maki sudah gak dimakinya udah kayak apa lagi, dianggap pencuri lah, apalah 2 tahun kan itu. Saya melihat, nah Golden Terak ini setahun lebih, Mei itu tahun lalu, ya 1 tahun, mendekati 1 tahun berapa. Saya melihat peluangnya besar. Ya memang masih merangkak ya, seperti restoran gitu ya. Semua punya modal kan, betul nggak mungkin membuka restoran. Oke, saya ambil tempat ini, ya udah saya langsung langsung buka, nggak mungkin. Dicat dulu, diperbaiki, diganti decorationnya, masang ini sushi bar, makanan, pegawai, marketing itu semua kan bisa habis 200.000. Sama dengan Golden Terak, saya sudah habis banyak. Dan saya tahu suatu waktu kalau 1, 2, 3 berhasil, kita buka jalan seluruh dunia. Nah, gitu. Cuman perjuangannya banyak orang yang ada yang punya faith sama saya, ada yang nggak punya faith, yang udah oke. Saya iya istilahnya tidak mau dukung lah. Iya. Tapi ada juga keluarga, teman saya yang dukung. Stop. Ya.
saya tetap berjuang Ya. sampai mentok, sampai satu langkah terakhir itu. Never give up, pokoknya keep going. Lihat Nusantara Box. Ya. Itu, Nusantara Box sudah jalan. Broadway Energy, udah kita nggak kemana-mana, customer kita banyak. Broadway Energy, ya semua pasti up and down. Lagi waktu COVID itu kita kehilangan banyak customer juga ya. Pak David, Alex, karena kita berjuang terus, kita maju terus. Jeremy, semua ini bukan hanya partner tapi family. Itu kita dicari orang terus. Pasti cari orang. Mungkin kita tidak bisnis saat ini, tapi tiba-tiba saya ditelepon dari Turki. Remember me? Ya ini. Oke, saya ada opportunity. Oke nggak? Oke. Saya lihat. Oke, silakan. Dan pokoknya kita maju terus. Kita tidak pernah tahu. Ya. Ya komitmen. Faith sama komitmen. Ya. Yang paling susah itu komitmen. Ya. Ya. Komitmen. Nggak semua orang mau Ada- perintis, Pak ya. Tidak mau juga. Iya, orang yang kita juga mereka kamu ada komitmen ini kita bisnis atau kita mau ketemuan gone. Nah, saya bilang oke, no problem. Saya move forward. Ya. Terus jalan sampai berhasil. Ketika saya mulai Broadway Energy aja 2 tahun pertama saya Broadway Energy. Nusantara Box. Tahun pertama ditipu gitu. Kita kehilangan 70.000. Tahun kedua baru mulai break even. Itu Pak David itu tidak ngambil salary loh itu. Tahun pertama istrinya udah marah-marah, semua tabungan habis. Ditipu, gak ngerti Ya. apa-apa. Ya. Sama dengan Golden Terak. Jadi saya lihat kadang ada customer atau ada teman baik saya atau orang yang kadang yang saya cintai gitu, tidak ada, kadang mereka tidak ada fit. Mereka lihat project-project kamu banyak ya kamu, ya saya diam aja karena memang bisnis begitu. Ya. Karena bisnis begitu sampai tiba-tiba terbuka. Yes. Sampai satu demi satu itu akan berjalan. Tapi ketika saya masih ingat perjuangan Broadway Energy, saya nggak ngerti apa-apa itu. Ditipu, didenda saya sama New York Department Labor, denda saya 27.000. Nggak ngerti apa-apa. Sama Nusantara Box 2 tahun. Tahun ketiga itu 6 tahun. Tahu gaji saya berapa? Tiap minggu $200 masih kan. Karena saya mau David, Alex, karena mereka full time di situ, mereka bikin duit dulu. Utamakan dulu mereka. Betul. Namanya leader ini Ini Pak, benar, lain ya. ini Big- lain Kita caranya. punya nama baik. Nanamkan Sama itu dengan susah. Golden Terak ini. Ya, ya. Saya yang biaya terus. Sampai hari ini saya biaya. Itu event. Pikir saya bikin duit. Saya lost 30.000 itu. Itu event itu. Banyak orang selalu bicara brand awareness Pak, tapi tidak sinkron dengan tempat, lokasi. Ini yang kemarin ini, wow banget. Pak. Brand awareness. Ya, Saya ya, ingin ya, kenalkan dulu. Ya, Uang akan datang nanti. Mereka masih nggak yakin itu. Itu tuh yang banyak sekali, ada 8 atau 9 UMKM itu masih nggak yakin. Datang nggak 10 hari itu. last minute ya Pak ya. Minute. Coba ceritakan Wah, sedikit. 7 hari saya kerja itu. Itu dari pagi sampai tengah malam. Bikin semua itu. Last minute semua itu. Tapi langsung turun 10 pound. 5 kilo. Katanya, Hari kedua Pak Aring lihat saya udah teler begini. saya mau selalu approach Pak Tazan, tapi saya lihat sudah Sibuk. kayak kadang sudah tuh begini kepalanya. Saya lah, oh ini pingsan semua ntar nih kalau selesai nih. Loh, iya. Wah, begitu pulang jam 6 tidur sampai besok pagi. Ya, tapi worth it, Pak. Wah, Worth ya, it. ya, wadah. Karena saya belajar, itu pengalaman berharga. Saya belajar, Pak Iis kasihan juga sampai Indonesia masuk rumah sakit, Ya. Iya capek Bang. kecapean. Itulah kita belajar. Itu adalah pengalaman yang berharga, tapi kita sudah siap untuk event kedua. Ya. Enggak, kita akan siap untuk event ketiga. Sistemnya sama. Kita akan tambah lagi semua nanti step-stepnya, plan-plannya gitu. Semua. Jadi saya belajar nih Nusantara Box, saya belajar dari Broadway Energy, saya itu sama tim, sama partner-partner saya David, Alex. Kita lihat, kita belajar saat ini.
Ya sesudah itu kita nggak lose money lagi di Nusantara Box. Ya sekali-sekali mungkin ada masalah. Semua bisnis pasti seperti itu. Tapi kita udah tahu mau ngapain. Sama ini Golden Terak ini atau Go Terak ini seperti baby yang melangkah ini masuk ke SD saat ini. Sampai SMP, SMA, nanti kuliah lulus. Sudah kalau sistemnya udah jalan. Kalau udah jalan udah. Udah. Jadi kalau dari Pak Tasan sendiri nih, seorang Tasan Jatikusuma ini, prinsip dalam berbisnis, selain apa prinsip bisnisnya nih yang menjadi andalannya nih, senjata pamungkasnya nih apa ini? Saya yang pertama bisnis itu tidak boleh kalau kita ketemu orang ya, jangan langsung kita oke, aku mau bisnisan sama kamu. Jadi istilahnya melihat seperti itu loh, bling-blingnya dulu. Jadi orang itu tahu. Tapi kalau kita ketemu orang ya, terus kita itu bantu-membantu. Ya, nanti saya undang dia ke Filipina. Saya ajak dia. Dia harus ikut sama saya ke Filipina. Ya. Untuk 1 minggu itu. Ya. Jadi orang itu bisa merasakan kalau kamu itu mau take advantage. Mau take advantage of me. Tapi kalau kita itu tidak ada take advantage, kita saling bantu-membantu, terus kita komitmen gitu. Orang itu bisa merasakan juga. Gitu apa yang itu. Nah, dan dia tidak akan pernah lupa. Dia tidak akan pernah lupa. Ketika ada apa pasti telepon, saya diteleponin. Saya pernah tahun lalu sama temen Jonathan namanya di French, ditelepon tiba-tiba saya ada bisnis ini, saya ada investor, mau nggak? Oh iya, saya ada gold mining. Oke, tadi telepon lagi. Setahun saya nggak pernah bicara sama dia, dicari karena dia tahu, karena kita keep relationship, keep relationship. Turki ini semua saya dicari, gitu. Karena mereka tahu, ya saya pun juga tidak, maksudnya langsung kita di bisnis oke, kita harus profit, tapi jangan langsung take advantage. Orang bisa lihat, oh kamu ini mau uang saya ini. Iya. Gitu. Karena itu saya dapat banyak bisnis, tidak pernah stop. Saya sampai kadang keteteran. Dapat ini. Saya perlu ini dari Indonesia. Ada yang tiba-tiba order chicken feet buat Cina. Saya bilang chicken feet, oke. Tapi saya sudah sampai nggak bisa handle karena saya masih ada ini meeting, masih ada kerjaan, masih ada ini gitu. Jadi relationship dulu, betul. Setuju, orang udah langsung. Setuju. Oke. Gimana caranya saya? Misalnya gini, gimana caranya saya mau bisa bikin uang dari Pak Ari gitu? Jangan. Relationship dulu. Kalau kita tidak ada tidak ada yang kita bisa bisniskan, tidak mutual ya tetap kita friendship, betul ya, tetap kita pergi makan, tetap kita friendship. Siapa tahu tahun depan berubah Pak Ari dapat order besar batu bara, langsung saya yang ditelepon. Iya. Padahal saya dapat order kemarin, saya dapat saya tiba-tiba dapat batu bara, dapat ini, tiba-tiba telepon saya, ini tolong dihubungin. Karena kita belum tentu bisnis saat ini, tapi kita bisa bisnis 6 bulan lagi. Saya dicari bapak orang, gitu. Jadi sense of businessnya Pak Tasan ini bagus. Ya, jangan langsung ketemu orang langsung kita bisnis apa aja. Bisnis akan datang. Betul. Iya. Bisnis chemistry-nya itu dipupuk dulu kan. Jadi dengan cara ya itu people to people, human to human approach. Ya. Ya. Ini mengenai GoTerak ini, just simplify apa GoTerak? Saya itu masih belajar. Jadi saya itu tujuan saya itu mau betul-betul mau bridging ini. Dan saya akan sangat-sangat bahagia, happy kalau melihat tiba-tiba ada UMKM di Indonesia yang tidak bisa ekspor dan tidak bisa bahasa Inggris dan tidak ada customer, tiba-tiba dia bisa ekspor dan mendapatkan customer. Itu kepuasan. Jadi saya masih belajar ini. Cuma saya ingin buka sekali. Jadi nggak hanya komoditi, agricultural gitu. Dan saya juga ingin melakukan yang punya sistem sama detail. Nah, semenjak saya duduk tadi di Dubai itu sama Dubai government itu saya wow.
gini, istilahnya homework itu masih banyak. Ya. Ya, ini nih seperti bayi itu kita masuk SD gitu ya. Memang udah PES gara-gara event tadi, udah PES ya event gitu. Tapi kita sekarang mau masuk SMP, SMA Ya. gitu. Banyak orang yang kepingin sukses langsung. Itu saya lihat itu banyak orang yang kepingin langsung punya bisnis, punya company langsung sukses. Tidak ada fit dia. Padahal untuk menjadi sukses itu adalah stepnya itu banyak, foundationnya banyak, komitmennya, fitnya itu banyak. Ya licensing ini itu, knowledge-nya pun perlu banyak, perlu belajar. Nggak segampang yang itu. Saya bawa bos sekarang. Ini GoTerak itu lebih complicated daripada Book Energy. Wah, ya. Book Energy itu sambil tidur saya bisa lakukan ya. Ya, sudah 13 tahun. GoTerak ini buka lagi gitu. Tapi ini kan memang karena something new juga, Pak. Ya, Something new, tapi Ya. you can make it. Ya. Arti- Yang penting tim saya punya ada komitmen, ada faith. Tapi saya lihat juga ada apa. Saya ketemu orang juga yang tidak punya faith sama saya. Gone. Saya enggak apa-apa. Ya. Saya itu tetap maju sampai itu, sampai last step itu. Dan saya percaya kok. Pokoknya tujuannya itu yang baik aja. Uang itu akan datang. Yes. Di semua bisnis mau bawa energi, kalau tujuan kita baik ya, seperti tujuan saya di bawa energi adalah save people money, commercial sama itu tujuan baik, customer saya stay. Customer saya dari hari pertama 17 tahun yang lalu ketika saya jadi sales sampai sekarang tetap customer saya 17 tahun yang lalu. Nusantara Box tujuan kami baik, kami mau membantu, betul-betul kami membantu. GoTerak kita mulai, tujuan saya waktu itu bantu UMKM membuat Indonesia ini. Ya, sekarang semakin opportunity-nya semakin ini. Saya punya faith, saya punya komitmen, kerja keras wes sampai berhasil. Kalau udah sistem berhasil jalan, ya nanti akan seperti Boat Energy sama Nusantara Box. Kalau saya patasan GoTerak ini jauh akan lebih besar daripada Nusantara Box dengan Brodo Energy itu. Iya, karena Ya. sekali order, sekali bidding 1 juta ton jagung misalnya, itu value-nya $30 juta gitu. Pak Leo kira-kira anything yang finish? Ya. Cukup. Saya terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya. Pak Hari ini. Terima kasih udah. Saya terima kasih sekali ya. Patasan, thank you. Terima kasih banyak kasih. lagi kembali Iya. Patasan. Terima Itu waktunya ini kasihan ini Ya. harus ke dia lagi ke. Saya ke Long Island lagi. Nanti ada waktu lagi kita bisa ngobrol lagi Pak Iya, iya. Tasan. Saya akan Ya. bikin sistem. Ya. Kalau nanti semoga sistem ini berhasil, semua detail breakdownnya ini sistem sama itu. Kalau sudah saya hubungin Pak Ari lagi. Kita mau gimana caranya bantu. Siap. Either dari sini, dari Amerika ke Indonesia, dari Indonesia ke Amerika, atau dari Indonesia ke seluruh dunia nanti. Patasan, terima kasih banyak Patasan. Terima kasih Pak Tasan. Durajang cirialeku sing teruli hatiku ya bau rewe matana ogi urun tupi usapa Indo amo malepiku aja tak peturan luar marilah uriku wangi nate